Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan banggakan mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah 2019 dan 2018 dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Hari ini kita masuk di materi ke-14, materi terakhir pada mata kuliah ini, ekonomi mikro Islam. Kita diskusikan, kita bahas mengenai struktur pasar dan distorsi pasar. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali dengan sholawat Nurul Anwar dan doa awal perkuliahan. Mari sama-sama kita lantunkan. Allahumma sholli ala Muhammad. وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Nah, lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita masuk pada materi ini, yaitu struktur dan distorsi pasar dalam ekonomi mikro Islam. Pertama, kalau kita lihat apa itu struktur pasar, yaitu bagaimana jumlah pelaku dalam suatu pasar. Jadi kalau kita lihat yang dimaksud pasar di sini adalah pasar dilihat dari seberapa banyak jumlah penjualnya, seberapa banyak jumlah pembelinya, itu yang membedakan. Maka kemudian di sini juga menggambarkan tingkat kompetisi yang terjadi dalam pasar tersebut, ya. Maka kemudian mengapa struktur pasar ini penting untuk dipelajari, untuk didiskusikan? Pertama, struktur pasar penting karena ini berkaitan erat dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Jadi dengan perbedaan struktur pasar, maka harga barang juga akan berbeda, ya. Kemudian juga akan mempengaruhi efisiensi, di mana semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar,
maka tingkat persaingannya akan semakin tinggi, sehingga di sini akan menuntut para pelaku pasarnya, para produsennya untuk lebih efisien dalam berproduksi, ya. Maka kemudian kalau kita lihat mengenai struktur pasar ini, yaitu jenis pasar sebetulnya dikatakan tadi, yaitu dari berapa banyak jumlah perusahaan yang ada yang bersaing di pasar tersebut. Pertama kita lihat misalkan di perusahaan ini, di bidang itu hanya ada satu perusahaan yang bermain, maka dikatakan sebagai monopoli. Misalkan kalau kita lihat di Indonesia, monopoli ini umumnya dipegang oleh BUMN. Ambil contoh PLN yang menguasai listrik negara, kemudian kita lihat Pertamina yang kemudian menguasai sektor migas, minyak bumi, bensin, jadi kita pakai bahan bakar untuk kendaraan sehari-hari. Kemudian kita lihat juga ada namanya PDAM untuk yang menguasai air di Indonesia, ini ya. Kemudian ada juga istilahnya oligopoli, jadi dikatakan pasar ini terdiri dari sedikit perusahaan. Jadi misalkan kita lihat pada contohnya di sini yaitu software komputer. Jadi kalau kita lihat kan pilihannya antara Microsoft Windows, Apple atau Linux gitu ya. Jadi hanya sangat sedikit sekali perusahaannya karena memang perlu spesialisasi, perlu kemampuan tertentu untuk bisa ada di pasar ini. Maka kemudian yang paling kelihatan yang di sini jadi dari banyak perusahaan, maka kemudian dibagi lagi dari jenis produknya. Pertama, ketika produknya identik, maka dikatakan pasar persaingan sempurna. Ambil contoh sederhana, kalau kita lihat di pasar-pasar tradisional, ambil contoh mungkin pasar Dinoyo, pasar Sukun, pasar Gadang dan sebagainya di Malang. Jadi kalau kita lihat di situ di pasar itu kan di satu bedak, satu lokasi penjualnya sama-sama menjual barang yang sama di tingkat harga yang sama, maka itulah pasar persaingan sempurna. Kemudian ada juga jenis produknya yaitu berlainan, maka di sini muncullah persaingan monopolistis. Ambil contoh di sini film bioskop. Ini kalau kita lihat kan bioskopnya ya di situ-situ aja, sedangkan para produsen filmnya sangat banyak sekali. Produknya berlainan, genre filmnya juga berlainan. Ini contohnya ya. Maka kemudian tadi berkaitan dengan efisiensi dan persaingan. Jadi pertama kita lihat dari konsepnya yaitu pasar persaingan sempurna harus sangat efisiensi dalam alokasi dan produksi. Jadi karena kita lihat tadi semuanya bermain di sektor itu sangat banyak persaingannya, maka dikatakan yang paling efisiennya yang akan bertahan dalam jangka panjang. Semakin dia efisien dalam alokasi sumber daya, dalam produktivitasnya, maka di situ juga akan semakin sustain perusahaannya. Maka kemudian disebutkan syarat efisiensi alokasi yaitu P sama dengan MC, price sama dengan marginal cost. Jadi harga yang ditawarkan ke pasar harus sama atau mungkin bisa lebih rendah dari marginal cost, dari biaya marginalnya. Sedangkan efisiensi produksi akan tercapai jika P sama dengan ATC minimum, yaitu price sama dengan average total cost minimum. Jadi intinya tadi harga yang harus dia tawarkan dia harus lihat dari dua sisi. Pertama dia lihat dari sisi konsumennya, dari sisi permintaan pasarnya. Di harga segitu apakah akan banyak yang membeli produknya, membeli jasanya. Kemudian dia juga harus lihat dari perusahaannya dia sendiri. Maka dia lihat berapa biaya yang dikeluarkan, berapa kemudian bahan bakunya yang kita bahas minggu lalu ya. Maka kemudian intinya dikatakan pasar monopoli tanpa persaingan tidak akan juga mencapai efisiensi, walaupun efisiensi produksi bisa tercapai bisa tidak. Jadi ambil contoh tadi kalau kita lihat pasar monopoli, contohnya di Indonesia kita punya perusahaan BUMN tadi seperti PLN di sektor listrik, PDAM di sektor air minum, kemudian Pertamina di sektor minyak bumi, gas, bahan bakar. Maka kita lihat perusahaan-perusahaan ini karena mereka tidak punya pesaing, maka mereka juga harus memikirkan efisiensinya. Apalagi kalau yang ini berkaitan dengan BUMN, badan usaha milik negara, maka dia betul-betul harus mempertanggungjawabkan siklus bisnisnya kepada pemerintah ini ya. Maka kalau kita lihat struktur pasar dalam ekonomi mikro Islam itu seperti apa? Pertama kita lihat di sini struktur pasar Islami, yaitu dikatakan pasar yang mampu menciptakan harga yang adil,
Jadi dikatakan adil di sini, dari produsennya dia dapat keuntungan, tapi dari konsumen juga diuntungkan. Harganya tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, sama-sama diuntungkan di sini contohnya. Maka kemudian adil dalam hal ini tidak merugikan konsumen maupun produsen terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Maka di dalam ekonomi Islam, mikro Islam, struktur pasar selalu berdasarkan prinsip kebebasan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Jadi kalau kita lihat kan intinya kegiatan muamalah ini hukumnya semuanya boleh selama tidak ada syariat Islam yang melanggar. Pun demikian dengan struktur pasar. Jadi setiap produsen diminta untuk menciptakan produknya sendiri, jasanya sendiri, selama produk dan jasa tadi tidak melanggar syariat Islam, bukan produk yang halal, bukan produk yang haram, bukan jasa yang haram, ini ya. Maka kita lihat di sini kebebasan ekonomi dalam sejarah Islam. Pertama kita lihat sudah jelas, kalau kita lihat sejarah prakteknya, Rasulullah kita, baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menolak penetapan harga, walaupun ketika itu harga di pasar sangat tinggi. Karena bagi Rasulullah selama harga tadi tinggi karena hal yang wajar, misalkan memang pasokannya sangat minim, gagal panen dan lain sebagainya, maka harga tinggi tadi menjadi hal yang wajar, nih ya. Kemudian Rasulullah juga menolak menerima produksi pertanian sebelum produksi itu sampai di pasar, atau hukumnya talaki rukban istilahnya. Jadi kalau kita lihat secara hukum Rasulullah tidak ada istilahnya, kalau kita lihat di saat ini mungkin seperti tengkulak ya. Jadi kalau kita lihat konsepnya di pertanian kan ada namanya tengkulak. Jadi tengkulak ini dia ngambil produknya langsung ke petani, dia yang tahu harganya. Kemudian dia mempermainkan harganya tadi. Dia beli di petani dengan harga yang murah, kemudian dia jual di pasar dengan harga tinggi. Maka ini secara hukum Islamnya disebutkan talaki rukban. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di situ, ya. Kemudian kita lihat lagi konsepnya dalam struktur pasar ini. Pertama dari Ibnu Taimiyah menyebutkan secara teknis operasional menjamin terjadinya persaingan yang sempurna. Jadi semua pelaku pasar, semua produsen, semua pengusaha dibebaskan menciptakan produk dan jasanya. Persaingan sempurna ini dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Jadi kalau kita lihat dalam ekonomi makro konteks negara ya, semakin banyak produsen, semakin banyak pengusaha, itu kan hal yang baik. Karena di situ ekonomi tumbuh, pertumbuhan ekonomi akan muncul di situ. Maka kemudian untuk mengawal kebebasan ekonomi agar berjalan di koridor yang berlaku, pemerintah harus bertugas sebagai regulator pasar atau al-muhtasib. Jadi di sini karena para pelakunya sudah dibebaskan sedemikian rupa, maka pemerintah harus berfungsi dengan baik untuk menjadi regulator, ya. Kemudian konsep kedua yaitu kebebasan terkendali. Secara konteksnya di sini tadi menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, kebebasan dalam Islam dibatasi pada nilai syariah. Jadi semuanya diperbolehkan selama tidak ada hal yang melanggar hukum syariat Islam. Maka disebutkan secara konteksnya dalam surat An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Jadi produsen diuntungkan, konsumen diuntungkan, penjual dapat laba, konsumen juga dapat produk yang dibutuhkan. Ini konsepnya. Maka kemudian tindakan-tindakan batil dalam aktivitas ekonomi dalam struktur pasar ini tidak diperbolehkan perjudian. Jadi kita lihat Al-Maidah ayat 90, sesungguhnya minuman keras, perjudian, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan keji. Kemudian riba juga sangat jelas, syariat Islam sangat banyak mengenai riba, hukum-hukumnya, bagaimana dosa besar dalam riba ini. Kemudian tadlis atau penipuan juga hal yang sangat dilarang dalam Islam. Jadi ketika barangnya baik katakan baik, ketika barangnya kurang baik ya katakan kurang baik tadi. Tentu harganya juga berbeda. Kemudian ihtikar atau penimbunan juga dilarang, yaitu mengumpulkan sesuatu ditahan, kemudian menunggu naiknya harga dia jual dengan harga yang tinggi.
Ini sering terjadi di produk pertanian. Jadi dikatakan karena gagal panen, kemudian produknya hanya sedikit, harganya menjadi tinggi. Padahal konteksnya yang ada barangnya kemudian tadi disimpan dulu, ditahan dulu. Ini yang nggak boleh, penimbunan namanya. Kemudian pematokan harga juga tidak boleh dalam Islam. Sesungguhnya jual beli itu sah karena sama-sama suka. Jadi konteksnya sebetulnya harga dalam ekonomi Islam harus disesuaikan dengan kedua belah pihak. Dari penjual dia berhak menetapkan harga, tapi pembeli juga punya hak untuk menawar dari produk tadi. Ini ya. Maka kita lihat berikutnya yaitu struktur pasar dalam ekonomi mikro. Ekonomi mikro pertama. Jadi di sini ada struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Pertama, kalau kita lihat tadi secara konsepnya pasar persaingan sempurna, yaitu penjualnya banyak, pembelinya juga banyak, yaitu dikatakan struktur pasar inilah yang sangat dekat dengan konsep pasar Islami. Jadi semua pelaku, semua umat, semua masyarakat bebas untuk keluar masuk pasar. Mereka bebas berjualan produknya, pembeli juga bebas memilih produk yang dibutuhkan. Maka kemudian harga ditentukan oleh pasar. Jadi tadi oleh penjualnya, dia menetapkan harga sekian, pembeli juga diberikan hak untuk menawar harga tadi. Itu intinya. Maka kemudian informasinya juga harus sempurna, tidak ada yang ditutup-tutupi, baik dari kualitas barangnya, mungkin dari harga awal produk itu berapa dan lain sebagainya. Maka kebebasan ekonomi menjadi pilar utama dalam struktur pasar Islami, karena hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keduanya tidak menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, atau fairness istilahnya. Jadi adil bagi semua pihak. Maka kita lihat tadi hukumnya seperti ini. Kalau kita lihat secara kurvanya, pasar persaingan sempurna yaitu di sini dari pasarnya ada penawarannya, ada permintaannya, maka ketemulah equilibriumnya, keseimbangannya di tengah sini. Maka kemudian kalau kita lihat di kurva berikutnya yang kanan yaitu mengenai individual firm, yaitu di sini ada long marginal cost, ada long run average cost. Jadi bagaimana biaya dalam jangka panjang itu juga dihitung, juga diperkirakan. Namun demikian produk yang ditawarkan tadi harus di bawah dari harga jualnya tadi. Ya, konsepnya. Berikutnya kita lihat pasar yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pertama yaitu mengenai pasar persaingan tidak sempurna, umumnya dikenal dengan istilah monopoli, di mana hanya ada satu penjual dalam pasar. Pada konsep Islam pada dasarnya monopoli diperbolehkan, namun di sini pembatasan produksi atau menjual lebih sedikit barang untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, yaitu disebutkan ihtikar, menjadi haram. Jadi monopoli diperbolehkan. Misalkan ambil contoh di Indonesia ada monopoli perusahaan BUMN, PLN, PDAM, Pertamina tadi. Itu boleh karena memang itu menjadi kualifikasi keilmuan mereka, sesuatu yang mereka yang punya ilmunya, punya kemampuannya. Jadi itu tadi diperbolehkan. Selama harga yang ditawarkan bukan harga yang tidak wajar, jadi harganya wajar, keuntungannya wajar. Maka kita lihat pasar monopoli secara kurvanya seperti ini, yaitu di sini ada average cost-nya, ada marginal cost-nya. Maka kemudian harganya yang terjadi harus di tengah-tengah ini. Jadi intinya tadi dari penjual diuntungkan, dari pembeli juga diuntungkan. Ya, maka profitnya yang muncul di angka yang wajar ini, di arsir warna kuning ini. Oke. Kemudian kita bahas di sini yaitu mengenai distorsi pasar. Jadi kalau kita lihat konsepnya namanya distorsi dalam bahasa Indonesia, itu adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutarbalikan fakta aturan dan penyimpangan dari fakta yang semestinya terjadi. Jadi faktanya bagaimana, kemudian realitanya kok berbeda, itu namanya distorsi. Maka kemudian tadi pasar secara umum bertemunya penjual dan pembeli. Maka distorsi pasar adalah gangguan yang terjadi dalam mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam, atau juga bisa dikatakan sebagai fakta yang terjadi di lapangan
yang mana fakta ini tidak sesuai dengan teori yang seharusnya ada dalam konteks ekonomi mikro Islam. Maka kita lihat intinya mengenai distorsi pasar ada 3 macam, yaitu pertama di sini rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, kedua ada tadlis atau penipuan, ketiga ada tahrir atau kerancuan, kebingungan dari pembeli ini ya. Pertama kita lihat rekayasa permintaan dan penawaran, konsepnya juga ada 3, yaitu ihtikar, bai najasi dengan talaki rukban. Pertama kita lihat tadi yang namanya ihtikar itu begitu condong, begitu identik dengan perusahaan monopoli. Karena perusahaan monopoli tadi dia bisa membatasi produksinya, dia bisa menahan barang di pasar sehingga harganya naik. Karena dia tahu betul dia punya kekuasaan produk ini, masyarakat butuh produknya, maka dia bisa mengatur bagaimana suplainya, bagaimana penawaran barang di pasarnya. Maka pada dasarnya ihtikar sudah jelas sangat jelas diharamkan dalam Islam. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad ini, barang siapa yang melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar sehingga harga naik tajam, maka ia berdosa. Karena dengan ihtikar dia menunggu harganya naik, kemudian barang yang dia punya tadi dijual dengan harga yang tinggi tadi, padahal semestinya harganya dengan harga yang normal saja juga dia dapat keuntungan. Maka diperkuat lagi oleh hadis Imam Abu Yusuf, setiap barang yang penahannya membahayakan orang adalah ihtikar. Jadi dikatakan ihtikar ketika di sini ditahan, kemudian kebutuhan masyarakat terganggu. Misalkan mungkin beras, mungkin LPG dan lain sebagainya, ini ya sering diihtikar, sering ditimbun. Maka kemudian ihtikar diharamkan untuk setiap barang yang dibutuhkan manusia. Disebutkan dalam hadis berikutnya, tidak melakukan ihtikar kecuali seorang pendosa. Maka kita lihat beberapa indikasi ihtikar. Pertama, objek yang ditimbun adalah barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi barang itu kondisinya langka, lagi minim persediaan, maka kemudian yang ada malah ditahan untuk dinaikkan harganya. Ini namanya ihtikar. Tujuan penimbunannya untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal. Ini yang nggak boleh. Tapi sebetulnya kalau kita lihat konsepnya, tidak selamanya ihtikar sama dengan monopoli. Monopoli dalam konteks mikro Islam itu diperbolehkan selama konsepnya dia produksi dengan jumlah yang banyak, kemudian dia juga bisa menjual dengan harga lebih murah, maka di situ dia bisa memonopoli pasar, menjadi hal yang wajar. Karena dengan produk berkualitas dengan harga yang bersaing, maka dia di situ banyak pemerintahan, banyak pembelian, itu hal yang wajar. Maka tidak dilarang juga dalam Islam menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan, selama tadi tujuannya bukan untuk mempermainkan harga pasar. Jadi misalkan kalau kita lihat mungkin sale pakaian yang kita sering lihat sekarang di flash sale kan, jadi dikatakan di zaman sekarang ini pembelian online di Shopee, Lazada, Tokopedia setiap bulan ada namanya flash sale. Jadi di tanggal tertentu produknya kemudian dikeluarkan dengan jumlah banyak dengan harga yang diturunkan, maka di situ pembeliannya banyak. Ini bukan ihtikar karena ini dikatakan bukan menjadi barang yang dibutuhkan, bukan menjadi barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Beda halnya mungkin dengan kebutuhan pangan, itu bukan hal yang boleh ditimbun ya. Maka rumusnya seperti ini, ihtikar atau dalam bahasa Inggrisnya disebutkan monopoly rent seeking behavior. Jadi di sini ihtikar terjadi ketika marginal rate-nya sama dengan marginal cost. Maka dikatakan di sini rumusnya seperti ini, kurvanya seperti ini, kita lewatin dulu aja. Oke. Maka beberapa hal yang bisa menimbulkan ihtikar ini. Pertama, seperti contohnya mengupayakan kelangkaan barang dengan cara menimbun barang tersebut menjadi langka di pasar. Kemudian barang tadi dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum kelangkaan. Ini yang tidak diperbolehkan. Juga tidak diperbolehkan termasuk dalam ihtikar ketika mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum tindakan 1 dan 2 dilakukan. Jadi misalkan yang sering kita lihat
Ambil contoh seperti pasokan beras, pasokan minyak tanah dulu, dan sekarang ada pasokan LPG 3 kg. Untuk menjelang akhir tahun, menjelang lebaran, seringkali stoknya ditimbun oleh para pelakunya. Karena tadi ketika permintaan tinggi, dia bisa menjual dengan harga yang tinggi. Inilah ihtikar. Maka ihtikar dapat berdampak pada penentuan harga, kuantitas barang, dan keuntungan yang diperoleh produsen. Hakikatnya adalah memproduksi lebih sedikit dari kemampuan produksinya untuk keuntungan yang lebih besar. Inilah yang disebut dengan ihtikar. Jadi ketika produsen dia punya stok barang 100, maka mestinya dia lepas 100-nya tadi. Karena ketika 100 barang ini ditahan, maka akan ada gangguan di pasar. Ketersediaan pasokan di pasar menjadi kurang, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian bai najasi, yaitu praktek menaikkan tawaran harga tetapi ia sebetulnya tidak bermaksud untuk membelinya, hanya ingin menipu pembeli. Transaksi ini juga diharamkan dalam Islam. Dalam salah satu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sangat melarang jual beli dengan cara najasi, dan dalam lafaz yang lain dinyatakan janganlah melakukan jual beli dengan cara najasi. Jadi ini sering terjadi misalkan di salah satu contohnya pelelangan barang. Jadi kalau kita lihat barang di pegadaian, ketika tidak diambil oleh penggadainya, itu kan dilelang. Maka kemudian di situ ada beberapa oknum yang berpihak menjadi najasi. Dia menawar dengan harga yang tinggi padahal dia tidak ada keinginan untuk membeli. Dia memang sudah ditugaskan untuk itu. Ditawar dengan harga yang tinggi, maka kemudian pembeli berikutnya harus menaikkan harganya di atas tawarannya tadi. Maka inilah bai najasi dalam ekonomi Islam, tidak diperbolehkan. Grafisnya seperti ini. Jadi yang awalnya harga keseimbangannya ada di PO dan QO ini. Kemudian karena ada bai najasi, karena ada penawaran yang tidak ditujukan untuk membeli, keseimbangannya berubah, harganya kemudian meningkat. Ini yang tidak diperbolehkan. Titik keseimbangan pasarnya terdistorsi istilahnya. Contohnya dari bai najasi kita bisa lihat krisis moneter Indonesia tahun 97. Jadi ketika itu pangan menjadi langka karena takut kehabisan beras, masyarakat ramai-ramai menyerbu toko sehingga terjadi peningkatan permintaan, harga beras menjadi naik. Padahal kemudian hari nggak lama berselang pemerintah menemukan persediaan beras yang sangat melimpah di gudang Bulog. Jadi inilah bai najasi, barangnya disimpan kemudian ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Berikutnya talaki rukban, dalam Islam juga sangat dilarang, yaitu mencegah barang sebelum masuk pasar sehingga membelinya di bawah harga pasar. Misalkan di sini pedagang kota, orang yang memiliki informasi lengkap membeli barang petani yang masih di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah untuk kemudian dijual kembali. Jadi kita ambil contohnya seperti misalkan kalau kita lihat di Indonesia, para petani kan masih terikat dengan tengkulak. Jadi dia menjual barangnya pada tengkulak, kemudian tengkulak pergi ke kota menjual barang tadi di harga yang lebih tinggi, harga yang sangat tinggi. Inilah talaki rukban. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah pernah dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, orang-orang kota yang menjualkan barang desa yang baru datang sebelum sampai di pasar itu sangat dilarang, walaupun itu saudara kandungnya sendiri. Jadi dikatakan kalau misalkan orang desa tadi punya kemampuan untuk membawa barangnya ke kota, disampaikan ke kota dulu, disampaikan ke pasar dulu, baru kemudian dibeli oleh orang kotanya. Itu konsepnya. Maka kemudian talaki rukban ini dilarang karena ada dua hal yang terjadi. Pertama yaitu rekayasa penawaran karena mencegah masuknya barang ke pasar. Jadi sebelum barangnya masuk pasar sudah dibeli, itu kemudian dijual lagi dengan harga yang tinggi. Kemudian mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Ini juga nggak boleh ya. Inti pelarangan talaki rukban yaitu di sini tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga sesungguhnya di pasar. Pada dasarnya mencari barang dengan harga yang lebih murah itu nggak dilarang dalam Islam.
Namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak, yang mana satu pihak dia punya informasi lengkap terhadap harga suatu barangnya, kualitas barangnya, dan yang satunya tidak mengetahui harga sesungguhnya, dengan kondisi ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan lebih, maka inilah namanya penzaliman dan inilah yang dilarang. Berikutnya tadi, selain rekayasa permintaan dan penawaran, dalam Islam juga ada namanya tadlis atau penipuan, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan barang yang dilakukan oleh penjual. Karena idealnya dalam pasar, penjual dan pembeli punya informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Jadi kualitasnya seperti apa, kemudian dengan kualitas itu harga normalnya berapa, itu harus diketahui kedua pihak. Apabila salah satu pihak tidak punya informasi yang lengkap, maka pihak yang lain akan dirugikan dan akan terjadi kecurangan di sini, penipuannya muncul di sini. Oke. Maka kita lihat tadlis dalam ekonomi Islam ada beberapa hal, yaitu dalam kuantitas barang, dalam kualitas barang, dalam harga barang, kemudian dalam waktu penyerahan. Kita ambil contoh pertama, yaitu dalam kuantitas. Dalam hal ini juga termasuk menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalkan di sini menjual baju satu kontainer karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin dihitung satu persatu. Penjual melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barangnya. Jadi tadi misalkan dalam satu kontainer itu mestinya dia mendapatkan 10.000 pakaian. Karena nggak mungkin dihitung 10.000 pakaian tadi, dikurangi 100, dikurangi 200, itu yang nggak boleh dalam Islam, dalam ekonomi Islam. Berikutnya dalam hal kualitas juga tidak diperbolehkan dilakukan tadlis, yaitu menyembunyikan cacat barang yang buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan pembelian. Misalkan di sini contohnya pedagang komputer bekas dengan kualifikasi Pentium 4 memori 1 GB dalam kondisi 80% baik dengan harga 2 juta. Pada kenyataannya tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi itu di harga yang sama. Sebagian penjual menjual barang dengan kualifikasi lebih rendah dengan harga yang lebih tinggi. Ini yang nggak boleh. Jadi ketika harga barangnya ada di kualitas A, maka harganya di harga A tadi. Ketika di kualitas B tentu nggak boleh dijual di harga A. Contohnya. Berikutnya dalam harga juga tidak diperbolehkan, yaitu menjual barang dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena pembelinya tidak tahu atau penjualnya juga tidak tahu. Misalkan di sini contohnya seorang musafir datang dari Makassar ke Jogja, tiba di bandara, ia naik taksi, namun dia tidak tahu harga pasaran taksi di sana. Kemudian terjadi kenaikan ongkos yang biasanya harga ongkosnya mungkin hanya 40.000, karena dia tahu penumpangnya datang dari luar kota, dinaikkan jadi 70.000, 80.000. Ini tidak boleh dalam ekonomi Islam. Kalaupun si musafir rela, tapi di sini ada penipuan dari penjualnya, dari supir taksinya tadi. Oke. Terakhir yaitu tadlis dalam waktu penyerahan. Tadlis semacam ini juga dilarang karena menjanjikan barang pada waktu yang ditentukan, namun ia tahu kalau dia tidak bisa menyediakan pada waktu tersebut. Dalam kasus ini Rasulullah bersabda, siapapun yang membeli gandum tidak berhak menjualnya sebelum memperoleh pasokan gandum yang ada. Jadi barangnya ada dulu baru dia jual. Jangan barang yang belum ada kemudian dia jual ke orang, itu nggak boleh. Berikutnya tagrir atau goror atau ketidakpastian. Ada beberapa hal akan terjadi di sini, ada akibat, bencana, bahaya dan resiko. Dalam istilah fikih muamalah, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup, mengambil resiko sendiri ataupun resiko bagi orang lain tanpa mengetahui dengan persis akibatnya, atau dia masuk kancah resiko konsekuensi tanpa memikirkan konsekuensinya. Tagrir juga dalam beberapa hal, terutama di sini dalam kuantitas seperti sistem ijon.
yaitu petani sepakat menjual hasil panennya dengan kualitas A kepada tengkulak dengan harga 1 juta. Padahal pada saat kesepakatan dilakukan sawahnya belum panen, jadi barangnya belum tentu sampai 1 ton tadi, tapi dia berani jual dengan angka 1 ton. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut jumlah barang yang ditransaksikan. Dalam kualitas juga tidak boleh. Misalkan di sini menjual anak sapi yang masih ada dalam kandungan induknya, maka kan kita nggak pernah tahu sapinya tadi apakah akan melahirkan dengan kualitas yang baik atau tidak. Kemudian dari harga juga tidak boleh ada tagrir. Misalkan di sini walaupun kualitas dan kuantitasnya sudah ditentukan, tapi ketidakpastian harga barang karena penjual dan pembeli tidak sepakat dalam harga barang, ini tidak diperbolehkan. Dari waktu penyerahan juga tidak boleh ada tagrir, harus dijelaskan. Jadi barang ini dijual di hari ini, akan sampai di hari apa di tempat pembeliannya ini ya. Oke, itu yang bisa kita diskusikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.